Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Mujahidin dari kelas 10 IPA 7 nomor absen 29. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama adalah faktor-faktor Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah karena wafatnya istri Nabi dan paman Nabi. Kemudian yang kedua adanya pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, seperti tidak berjual beli, tidak mengadakan ikatan perkawinan, dan tidak bergaul sama sekali dengan kaum muslimin. Karena hal-hal tersebutlah kemudian Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Kemudian substansi dakwah Nabi di Madinah. Substansi dakwah Nabi di Madinah antara lain yang pertama adalah membangun persaudaraan antara kaum muslim dan non-muslim. Yang kedua adalah sholat, zakat, puasa, dan azan. Atas usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin serta adanya perintah dari Allah, panggilan sholat dilakukan dengan cara azan. Dan kemudian Nabi pun memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan. Azan pun dilaksanakan oleh Bilal bin Rabah untuk yang pertama kalinya. Dan untuk puasa, puasa diwajibkan selalu diwajibkan ketika bulan Ramadan. Dan untuk zakat, Nabi dan pasukannya sendirilah yang memungut zakat. Kemudian substansi dakwah Nabi yang ketiga adalah politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nabi sendirilah yang mengajarkan kepada umatnya tentang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Kemudian strategi dakwah Nabi di Madinah. Strategi dakwah Nabi di Madinah yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Yang kedua adalah membangun masjid. Kemudian yang ketiga adalah perang. Perang yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi di tanggal 8 Ramadan tahun kedua, yang mana perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Uhud. Kemudian yang kedua adalah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi karena kekalahan kaum Quraisy di Perang Badar. Kaum Quraisy pun ingin membalas dendam kepada kaum muslim di Perang Uhud tersebut. Dan kaum Quraisy pun meraih kemenangan, sedangkan kaum muslim kalah di perang tersebut. Kemudian perang yang ketiga adalah Perang Handaq atau Perang Ahzab. Karena banyaknya pasukan kaum Quraisy, sedangkan pasukan kaum muslim ini hanya sedikit, atas saran Salman Al-Farisi pun kaum muslim menggali sebuah handaq atau parit, yang mana kemudian perang handaq ini tidak ada pihak manapun yang menang. Kemudian perang yang keempat adalah Perang Hunain. Perang Hunain ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian perang yang terakhir adalah Perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini juga pun dimenangkan oleh kaum muslim, dan kaum muslim akhirnya menguasai wilayah perbatasan. Kemudian strategi dakwah Nabi yang selanjutnya adalah mengirim surat-surat kepada raja-raja di sekitarnya untuk memperluas jangkauan dakwah. Tetapi semua raja menolak hal tersebut. Dan ada satu raja, yaitu Raja Ghassan, ia menolak dengan cara yang sadis, yaitu dengan cara membunuh utusan Nabi dengan sadis. Karena hal tersebut, Nabi pun membalas perbuatan Raja Ghassan dan memerangi Raja Ghassan. Tetapi Raja Ghassan dibantu oleh Romawi, dan Khalid bin Walid pun menarik kembali pasukannya ke Madinah. Kemudian penaklukan Mekah. Kemudian penaklukan Mekah. Pada tahun ke-6, Nabi Muhammad berhaji dan terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian Hudaibiyah adalah pada tahun ke-6 Nabi berhaji, pada tahun ke-7 Nabi tidak berhaji, pada tahun ke-8 Nabi berhaji, dan pada tahun ke-9 Nabi tidak berhaji. Dan seterusnya. Itulah isi perjanjian Hudaibiyah. Tetapi karena semakin luasnya jangkauan dakwah Islam di Jazirah Arab,
kaum Quraisy memutus sepihak perjanjian Hudaibiyah tersebut. Dan karena hal tersebut, Nabi pun mengumpulkan pasukan dan menyerang Mekah. Kaum muslimin pun memenangkan perang tersebut, kemudian menghancurkan segala berhala yang ada di Mekah. Dan Mekah pun akhirnya di bawah kekuasaan Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad kembali ke Madinah, mengatur organisasi masyarakat Arab, mengatur keamanan dan mengirim para dai ke daerah-daerah lain untuk mengajarkan Islam. Kemudian mengatur peradilan. Kemudian kemudian 2 bulan setelah itu Nabi pun jatuh sakit. Kemudian wafat di rumah istrinya Aisyah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.